Halo Bu Tika. Iya. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Tika. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Tika sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat, semuanya juga sehat. Lancar ya Bu kerjanya? Amin, lancar sih Bu. Oke. Terima kasih Bu Sinta. Bu Sinta hari ini sudah meluangkan waktunya karena sebelumnya kan kita sudah janjiannya mau ngobrol-ngobrol Ya. sedikit gitu. Dan baru terlaksana hari ini ya Bu ya? Iya Bu, kesibukan masing-masing ya. Betul, iya. Akhir-akhir ini memang agak sedikit ribet ya Bu ya? Iya. Iya. Bu Sinta, hari ini kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Saya akan menyita waktunya Bu Sinta beberapa menit, nggak lama kok. Yang penting kita dapat intinya gitu ya dari yang apa yang kita bicarakan hari ini nanti gitu ya. Iya Bu. Oke, Bu Sinta, terkait agenda ketemu kita hari ini nih, apa sih yang mau Bu Sinta bicarakan pada kesempatan kali ini? Nah itulah Bu Tika. Dari kemarin saya kan nyariin Bu Tika terus ya, sampai kita akhirnya bisa bikin janji hari ini. Saya itu sebenarnya ada beberapa hal yang saya itu ingin sharing lah begitu. Saya ingin bertukar pikiran dengan Bu Tika. Mungkin nanti saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya itu Bu Tika. Oh gitu ya. Berarti memang pertemuan kali ini, komunikasi kita kali ini benar-benar diharapkan ya sama Bu Sinta ya? Iya Bu Tika, betul sekali. Iya. Oke, sebelum kita lanjut nih Bu Sinta, Bu Sinta tadi kan mau ada yang dibicarakan nih sama saya. Nah, Ya. Apa sih yang ingin Bu Sinta dapat dari percakapan kita kali ini nanti? Saya ingin dapat solusi Bu Tika. Jadi kan saya ada beberapa hal yang mengganjal pikiran dan hati saya gitulah. Jadi saya ingin dengan saya cakap-cakap dengan Bu Tika hari ini ada solusi terbaik bagi masalah saya untuk bisa diselesaikan dengan jalan yang terbaik seperti itu. Oh gitu ya. Amin. Semoga nanti kita ketemu solusinya ya Bu ya. Ya. Tadi Bu Sinta sudah memberikan sedikit bocoran kan ke saya, katanya Bu Sinta ada yang dirasakan, ada yang mengganjal di hati Bu Sinta. Coba sih sekarang ceritakan pelan-pelan aja, apa sih yang Ibu rasakan? Ya, oke. Gini loh Bu Tika. Sebenarnya itu saya itu kan ada ganjalan pikiran gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan di depan itu. Kemarin itu di kelas, saya kan ngajar kelas 6 ya Bu Tika di sekolah dasar. Kemarin itu saya habis melaksanakan penilaian harian Bu Tika. Rutin ya setelah kita masuk ke satu tema begitu saya biasanya melaksanakan penilaian harian. Nah ini kebetulan kok sebagian besar gitu ya, memang tidak semuanya sih Bu, sebagian besar gitu murid saya kok nilainya turun seperti itu. Jadi nilainya anak yang biasanya itu bisa maksimal gitu, kemarin kok banyak yang menurut saya tidak seperti biasanya gitu loh. Jadi kan saya merefleksi diri saya sendiri gitu. Apa sih yang membuat anak saya kok sekarang seperti itu gitu, Bu Tika. Oh gitu. Terus Bu? Kemudian saya pikir-pikir lagi gitu ya, apa ya yang menjadikan mereka kok seperti ini gitu. Saya berkaca pada diri saya sendiri gitu. Memang sih Bu Tika akhir-akhir ini ya hampir 1 bulan inilah saya itu memang agak sering gitu meninggalkan kelas. Jadi harusnya kalau pagi begitu Bu Tika mulai jam 7 sampai jam setengah 2 siang gitu kan ya, 13.30 pembelajaran itu kan pasti dengan saya ya, kecuali untuk pelajaran mupel tertentu seperti agama, PJOK, olahraga dan selain itu kan dengan saya. Akhir-akhir ini tuh memang agak sering Bu saya meninggalkan anak-anak itu karena ya gimana ya, seperti inilah sekarang itu kan lagi di daerah saya Bu ya, itu kan lagi persiapan untuk perlombaan siswa prestasi.
yang nanti diperlombakan di tingkat kabupaten seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini di kecamatan saya itu seleksinya itu masih di tingkat kecamatan. Jadi kemarin kami sudah melaksanakan seleksi, kemudian dari seluruh sekolah dasar itu kan diambil 5 anak masing-masing untuk 5 putra, 5 putri untuk kemudian kami bina. Nah, kebetulan saya itu mendapatkan mandat untuk menjadi pembina, salah satu di antaranya pembina yang lain gitu. Nah, konsekuensinya karena pembinaan itu dilaksanakan pagi hari, Bu Tika. Jadi kan mengambil jam pelajaran ya, otomatis saya ketika mendapatkan jadwal pembinaan, mau tidak mau saya pasti meninggalkan kelas. Nah, padahal itu kan pada akhirnya dampaknya yang dirugikan anak didik kelas saya sendiri kalau saya pikir seperti itu. Nah, dari cerita yang sekilas cerita yang Bu Sinta sampaikan nih ya, berarti hambatan apa sih yang cukup berarti yang Bu Sinta rasakan dalam pembelajaran yang Bu Sinta lakukan dalam kelas? Iya, kalau saya pikir hambatannya ini loh Bu, waktu saya tinggal gitu ya. Jadi waktu saya tinggalkan gitu sebenarnya tidak setiap hari, ya 2-3 kali 1 minggu. Tapi kan lumayan Bu durasi waktunya itu. Jadi saat saya tinggalkan itu kebetulan di SD saya itu juga guru yang tersedia itu pas. Jadi ibaratnya jika saya pergi meninggalkan kelas, ada kepentingan atau tugas sekalipun, kelas saya itu tidak ada yang mengampu. Jadi nanti jalan satu-satunya kan saya hanya menitipkan dengan guru kelas sebelah seperti itu kan, dengan saya memberikan tugas ke anak-anak. Nah, selama ini saya berikan tugasnya itu misalkan membaca materi dari buku, kemudian ada saya berikan lembar kerja yang saya buat sendiri atau saya ambilkan dari buku siswa juga. Jadi kalau saya berpikir mereka bosen mungkin Bu, karena kan beda ya kalau kita belajar secara normal kan pasti kita ada interaksi terlebih dahulu. Biasanya saya mengajak anak-anak berdiskusi, terkadang juga ceramah meskipun hanya durasinya juga nggak terlalu panjang kan Bu, karena sekarang berpusat pada siswa ya. Kemudian saya kebetulan ada peralatan lumayan lengkap di kelas, jadi ada proyektor yang bisa dipergunakan, ada LCD itu. Jadi misalkan saya memerlukan untuk menampilkan video pembelajaran atau saya menampilkan apapun bisa langsung saya googling kemudian saya tampilkan di situ. Jadi kadang-kadang saya ajak ice breaking, jadi kan anak nggak melulu hanya terfokus pada belajar gitu. Nah, sedangkan kalau nggak ada saya gitu, saya tanya Bu kemarin, kenapa gitu, kalau nggak ada saya gimana? Katanya bosan karena hanya buku dan buku yang dilihat gitu. Kalau mau melaksanakan pembelajaran di luar kelas gitu, kalau ada kita kan bisa mendampingi ya ke lingkungan sekitar, kita mungkin langsung ke mana yang dekat sekolah gitu. Tetapi kalau nggak ada guru yang mendampingi kan juga tidak mungkin kita melepaskan anak-anak seperti itu. Jadi sepertinya hambatan utamanya ya di itu Bu, karena tidak ada pendamping lah istilahnya seperti itu ya. Kurangnya personel gitu ya dalam lembaga Bu Sinta, sedangkan tugas banyak dan kita juga punya tanggung jawab untuk anak-anak. Ya intinya ya. Oh iya. Nah, dari percakapan kita tadi, Bu Sinta itu mengimpikan seperti apa sih kelas yang ideal buat Bu Sinta itu? Saya itu inginnya gimana ya Bu? Inginnya pasti yang terbaik bagi anak ya. Maksudnya kita itu mengemong gitu ya Bu ya istilahnya. Jadi kita menuruti apa yang gaya belajar anak lah, apa yang dimau anak. Meskipun tentunya tidak keluar dari kisi-kisi kurikulumnya kan ya. Cuma mau belajar dengan cara apa, biasanya kan kita bisa menuruti asalkan keadaan dan fasilitas mendukung untuk dilaksanakan gitu. Jadi saya itu inginnya anak belajar dengan gembira, kemudian tentunya kalau belajar dengan gembira, suasana hatinya riang, bahagia gitu kan, saya mengharapkan hasil akhirnya juga yang terbaik gitu loh. Seperti maksimal itu. Gitu ya, bisa maksimal gitu. Semaksimal yang bisa dicapai seperti itu. Oke, nah selama ini yang sudah berjalan dengan baik di kelas Bu Sinta seperti apa? Kalau selama ini yang sudah berjalan baik sih ini Bu, pembelajaran bisa peralatan. Jadi kayak misalkan saya mengajar di kelas gitu,
Alhamdulillah ya meskipun masih sederhana lah, cuma peralatan-peralatan yang saya butuhkan itu ada gitu. Internet di sekolah kami sudah ada, kemudian untuk sarana yang untuk LCD-nya dan lain-lain juga sudah ada seperti itu. Jadi kalau memerlukan koneksi internet dan lain-lain, kalau sekarang kan pembelajaran tidak melulu lewat buku ya Bu ya. Jadi kan kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Insya Allah saya sudah mulai bisa melaksanakan meskipun hasilnya belum sempurna gitulah. Butuh proses ya intinya ya. Iya, untuk prosesnya. Iya. Oke. Nah, untuk saat ini apa sih dari percakapan kita ya sampai detik ini nih, apa yang Bu Sinta mulai sadari dari permasalahan Bu Sinta itu tadi? Yang saya sadari sih dari masalah yang saya alami tadi, saya harus segera cari solusinya sih Bu. Jadi kalau dibiarkan, ibarat kemarin saya sudah melaksanakan penilaian harian, terus nilainya banyak yang tidak memuaskan, kan itu warning ya, itu kan peringatan gitu bagi saya. Oh berarti nggak bisa nih dibiarkan terus-menerus seperti ini. Jadi kan saya harus segera cari solusi yang terbaik gitu. Oke. Apakah ada yang perlu dirubah? Iya sih Bu, saya sempat berpikir gini ya, sebelum bertemu Bu Tika nih, saya sudah memiliki angan-angan gitu. Saya memiliki rencana gitu, memang belum saya laksanakan. Ini kan masih gambaran gitu ya, karena saya melakukan penilaiannya baru beberapa hari yang lalu. Saya berpikir yang harus dirubah memang pembelajarannya Bu, mungkin strategi pembelajarannya. Kalau tadi hanya pembelajaran di dalam kelas lah, sedangkan saya memiliki kepentingan meskipun itu masih dalam dinas sebenarnya, tetapi kan memang kelas saya yang jadi korban pada akhirnya gitu. Saya sempat Bu punya angan-angan seperti ini loh, misalkan pembelajarannya itu gini. Sebelumnya saya gini dulu, saat saya meninggalkan kelas gitu, anak-anak kan saya beri tugas tentunya lah. Terkadang tugasnya itu tidak selesai dengan berbagai alasan. Satu, mungkin karena tidak ada yang menunggu, jadi memang ada beberapa anak yang kalau tidak ada yang menunggu gitu tanggung jawabnya kurang, ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, memang udah berusaha menyelesaikan, tetapi memang alasannya lah tidak bisa Bu, yang matematika ini rumusnya gimana, saya bingung. Jadi terkadang seperti itu. Sedangkan untuk mencari penjelasan kebetulan gurunya juga sudah pas gitu. Jadi kan double, hanya sekedar membantu mengkondisikan biar anak tidak terlalu liar seperti itu kan. Kemudian saya punya pemikiran, bagaimana sih kalau saya membersamai anak-anak tetapi di luar jam sekolah. Jadi saya berpikir untuk mendampingi anak saat belajar di rumah. Itu kan sudah pernah saya lakukan, tetapi waktu itu saat awal COVID Bu. Jadi saat kita awal melaksanakan pembelajaran daring, itu kan kita sudah mulai daring ya, itu bisa kita menggunakan waktu itu Google Meet gitu bisa. Jadi saya berpikir meskipun ini udah masuk gitu, kenapa nggak kita coba lagi gitu, kita coba menggunakan Google Meet contohnya, atau mungkin Zoom, atau mungkin call melalui WhatsApp gitu. Jadi nanti saat anak belajar gitu, rencana saya sih saya membersamai gitu, katakanlah kita sepakatan dulu sama anak sama orang tua, nanti kita mulai jam berapa untuk tambahannya itu mengerjakan tugasnya. Intinya kan untuk mempermudah siswa, karena kalau nggak gitu Bu, meskipun ada PR, besoknya lagi saat dikumpulkan ada juga yang nggak mengumpulkan. Jadi dengan alasan lupa lah, dengan alasan tidak bisa mengerjakan, ada juga alasannya yang orang tuanya tidak ngajari, macam-macam sudah alasannya itu. Tapi kan intinya seperti itu, iya. Oh gitu, iya. Nah dari beberapa yang Bu Sinta katakan nih, ya, dari situ apa sih yang bisa ditingkatkan? Yang saya ingin tingkatkan di situ adalah rasa tanggung jawab anak itu. Jadi adalah selain rasa tanggung jawab juga rasa keinginan untuk belajar. Jadi kalau mereka sudah kemauannya kuat, kemudian tanggung jawabnya ada, insya Allah saya rasa semuanya bisa dilampaui gitu loh. Kalau masalah materi yang tertinggal gitu kan bisa kita kejar, asalkan ada kemauan kan seperti itu. Tapi disitulah yang saya inginkan, saya ingin membersamai. Jadi tidak saya
misalkan baca ini, besok saya tes ya, saya beri pertanyaan, kan enggak seperti itu ya, saya harus ngikuti prosesnya gitu. Karena jika saya membersamai gitu, katakanlah enggak usah lama lah Bu, misalkan Google Meet-nya cuma 30 menit, paling lama 1 jam gitu kan. Misalkan ada anak yang enggak ada masalah, enggak ada kesulitan, bisa ngelinding gitu ya istilahnya. Tetapi bagi anak yang ada kesulitan gitu, saya rasa bisa terbantu gitu loh Bu Tika. Oke. Gini, berarti rencana yang Bu Sinta inginkan itu tidak hanya dari diri Bu Sinta sendiri, tetapi juga ada motivasi dari dalam diri anak untuk juga ada niat mau belajar gitu ya. Jadi biar tujuannya itu sama, seperti roda itu berputarnya kita sama gitu ya, ke kanan ke kanan, nggak satu ke kanan satu ke kiri gitu ya. Karena kalau sudah Bu Sinta punya semangat, anak-anaknya nggak ada semangat juga ini gitu ya. Oke. Nah, kira-kira nih Bu Sinta, selain itu ada nggak sih alternatif lain untuk solusi permasalahan dari Bu Sinta? Iya, sebenarnya saya juga memikirkan alternatif lain sih Bu. Misalkan ini kan sudah mendekati akhir tahun juga ya. Memang sebentar lagi kan ujian tulis untuk kelulusan kelas 6 itu sudah di depan mata gitu. Setelah hari raya kira-kira bulan Mei, jadi kan memang harus ngebut gitulah ketika awalnya saya itu berpikir untuk memberikan pendalaman seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya memberikan pendalaman setelah pulang sekolah seperti itu, nanti 1 jam atau mungkin 1,5 jam biasanya. Tetapi sekarang masalahnya jam pulang anak di Kabupaten Blitar itu kan tambah ya Bu Tika. Semenjak itu loh Bu, ada program sekolah sak ngajine itu loh. Itu kan ya sebenarnya kegiatan positif, sangat positif sekali. Cuma imbasnya di luar positifnya itu kan menyita jam pelajaran. Jadinya kalau kita bisa belajar full seperti itu, kalau di sekolah saya gitu Bu ya, jam 7 pagi masuk, kemudian diawali dengan senam pagi, kemudian pembiasaan karakter-karakter positif lainnya itu kira-kira sampai 7:30, 7:30, dilanjutkan dengan sholat duha dan ngaji itu sampai dengan 8:30. Jadi anak bisa duduk untuk memulai pembelajaran itu minim itu 8:30. Itu bisa kalau ada apa insidental gitu bisa tambah lagi waktunya. Kemudian jam 11:30, 11:45 lah Bu. Itu kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Seperti itu kan memang sudah dibudayakan ya di sekolah kami. Kemudian masuk kelas lagi, ada istirahat siang sebentar. Nanti jam 12:15-an itu kembali ke kelas untuk pembelajaran itu sampai jam 1:30 menit, jadi 1:30. Jadi memang kelihatannya pulangnya agak sore 1:30 gitu, tetapi di dalamnya ada kegiatan di luar pembelajaran seperti itu. Jadi kayak kalau misal saya mau memberi pendalaman lagi gitu, jamnya setelah pulang sekolah, otomatis kalau anak masih makan dan lain-lain mungkin bisa dimulai 1:30 atau jam 2 lah. Sampai jam 3 itu paling cepat gitu. Padahal saya tanya ke anak-anak kalau pulang sekolah ngapain, kegiatannya apa gitu. Pulang sekolah sebagian besar dari mereka itu langsung makan siang gitu. Kemudian ganti baju tanpa istirahat Bu, tanpa tidur. Mereka sudah harus berangkat diniyah. Jadi ada mengaji di diniyah. Kalau mengaji di diniyah kan durasi waktunya juga panjang tuh Bu. Jadi kayak nanti berangkat sekitar jam 2, bervariasi tergantung diniyahnya. Ada yang jam 2 udah mulai, ada yang 2:30, ada yang agak pojok itu jam 3-an lah. Tapi selebihnya sama. Kalau saya tanya selesainya sampai jam berapa gitu, katanya ya hampir maghrib, paling enggak jam 5 sore gitu. Jadi mereka untuk belajar urusan sekolah lagi itu setelah maghrib atau setelah sholat isya biasanya. Kalau saya tanya seperti itu. Gitu ya. Memang rata-rata sekarang kegiatan anak itu dari pagi sampai malam seperti nggak ada habisnya ya Bu Sinta ya. Luar biasa padat. Tapi ya enggak apa-apa juga sih Bu, kan positif ya, daripada sekarang anak itu kebanyakan main HP. Kemudian terkadang itu loh Bu, kalau di tempat saya masih ada yang main di PlayStation itu loh Bu, yang penyewaan game online ke warnet itu kan malah sudah di luar kontrol, susah itu nanti mengendalikannya. Iya. Oke. Ada ide lain mungkin?
Sementara itu, terus kalau yang nyambung di ide saya yang awal tadi itu ini Bu, saya melibatkan orang tua itu ininya. Jadi memang harus kesadaran itu dari semua pihak sih Bu, bukan hanya saya yang mengontrol anak-anak gitu. Jadi saya memang harus minta bantuan ke orang tua untuk memberikan pengawasan dan pendampingan ketika di rumah. Istilahnya kita bergandengan tangan gitulah antara orang tua dengan guru untuk masa depan anak juga. Biar berkesinambungan gitu ya Bu Sinta ya. Iya, betul. Oke, iya. Gini nih Bu Sinta. Jadi apa yang akan Bu Sinta lakukan setelah kita melakukan percakapan ini? Oh ya, inginnya setelah saya dan jenengan bercakap-cakap seperti ini, saya harus gerak action nih Bu. Jadi saya harus action sama rencana yang saya jabarkan tadi. Saya akan memulainya di kelas saya itu kan kebetulan udah ada grup WhatsApp ya Bu, grup WhatsApp antara kita guru, anak-anak dengan orang tua. Jadi saya akan menyampaikan dulu lah ke grup WhatsApp itu, istilahnya saya permisi, saya menyampaikan ada program untuk menambah kemajuan anak untuk biar hasilnya nanti belajarnya lebih maksimal. Saya akan mengadakan Google Meet itu harusnya saya sosialisasikan dulu. Kalau ke anak-anak sih sudah, tapi ke orang tua kan belum. Jadi nanti saya sosialisasikan, terus sekaligus saya minta bantuan ke orang tua untuk melakukan pendampingan seperti itu ketika program ini saya jalankan. Jadi ada kontrol juga ya dari orang tua untuk kegiatan yang Ibu akan lakukan, seperti itu. Iya harus Bu itu Bu. Kalau kita kerja sendiri juga susah ya. Nggak soalnya bisa, sekarang, anak itu kalau dikasih HP gadget itu kalau tanpa pengawasan wah luar biasa itu Bu. Nanti yang diakses namanya Betul. anak udah kelas 6 gitu kan, udah tahu macam-macam ya. Nanti takutnya saya itu yang diakses hal-hal yang sifatnya negatif. Betul. Iya. Betul sekali. Kapan nih mau segera dimulai? Segera Bu. Jadi saya pikir kalau ini sudah akhir minggu ya, kira-kira akhir minggu ini saya konsulkan dengan orang tua, kalau oke, berlanjut minggu depan bisa saya mulai. Inginnya saya sih seperti itu, secepatnya. Gitu ya. Oke, Bu Sinta yakin dengan rencana yang Bu Sinta plan itu tadi akan dapat berhasil untuk pembelajaran di kelas itu? Harus Bu, harus yakin kita ya. Kalau kita aja nggak yakin nanti menjalaninya gimana gitu. Cuma memang saya memikirkan dorongan, salah satunya kayak ini, kita berbicara, saya mendengarkan saran-saran dari jenengan gitu, itu kan akan menambah semangat keyakinan saya gitu untuk melaksanakan ini. Intinya kita harus mencoba gitu loh. Kita nggak boleh putus asa kan Bu, kalau belum mencoba ya harus kita coba dulu maksimal harus mungkin. Itu ya. Iya. Oke. Nah, Bu Sinta, dari rencana Bu Sinta yang sudah disampaikan ke saya nih terkait solusi untuk permasalahannya Bu Sinta, kira-kira siapa aja yang Bu Sinta butuhkan untuk dapat mendukung rencananya Bu Sinta? Terus selain dari personal yang dapat mendukung rencananya Bu Sinta, kira-kira sumber daya apa yang ada di sekolah yang bisa untuk membantu melancarkan rencana Bu Sinta tersebut? Iya. Baik Bu Tika, kalau yang saya butuhkan dukungan dari lingkungan Bu, jelasnya. Yang jelas saya untuk hal seperti ini juga saya tidak melupakan untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, termasuk dengan jenengan ini tadi kan saya minta masukan. Kemudian yang jelas ke anak, karena yang menjadi subjeknya kan anak ya, jadi anak juga harus siap untuk menerima rencana ini. Kemudian orang tua tentunya seperti yang tadi saya sampaikan Bu Tika, tanpa kontrol dari orang tua di rumah, saya takut justru karena ada si gadget inilah nanti jangan-jangan anak-anak ada beberapa yang belok jalan gitu istilahnya. Jadi semuanya ya oleh anak, orang tua, rekan sejawat itu dukungannya sangat saya perlukan di sini Bu. Sedangkan untuk pertanyaan berikutnya yang sumber daya itu, alhamdulillah Bu Tika, untuk sumber daya yang jelas kan memerlukan gadget ya, bisa menggunakan HP gitu. Kalau yang termudah misalkan tidak ada laptop, alhamdulillah anak saya itu semuanya sudah memiliki HP dan Android semua kebetulan. Terus kemarin sempat saya tanya ke anak gitu Bu, gimana untuk paket datanya gitu kan, karena kegiatan ini dilaksanakan di luar sekolah ya. Jadi kan
mandiri gitu sifatnya. Itu separuh lebih dari kelas saya itu kebetulan ada wifi di rumahnya. Jadi untuk paket data tidak menjadi masalah karena sudah ada wifi itu. Kemudian untuk beberapa anak karena tidak ada wifi di rumahnya, kemudian saya tanya gimana kalau untuk paketnya gitu, katanya juga siap, tidak ada masalah. Ya berarti saya berpikir kita harus coba nih gitu. Oh gitu, berarti kalau dari sumber dayanya nggak ada masalah nih ya, Iya. dan dari teman-temannya kayaknya dengan rencana yang Bu Sinta rencanakan itu tadi bisa deh untuk mendukung. Ya, Iya. oke, Bu Sinta, ini sudah hampir di penghujung percakapan nih. Kira-kira apa sih yang bisa Bu Sinta simpulkan dari percakapan kita hari ini? Nah, yang saya simpulkan sih ini ya Bu, dengan berbagai masalah yang tadi saya sampaikan itu memang harus segera kita selesaikan gitu, nggak bisa kan kita biarkan berlarut-larut. Kemudian solusinya saya tadi akan membersamai anak-anak belajar di luar jam belajar dengan menggunakan Google Meet. Kemudian saya juga memerlukan bantuan tentunya dukungan dari orang lain, dalam hal ini keyakinan anak, orang tua, dan rekan sejawat. Jadi kalau ya intinya masalah itu memang selalu ada dan kita memang harus memikirkan jalan keluar yang terbaik. Seperti itu Bu Tika kesimpulan saya. Selalu harus siap ya dengan apapun yang terjadi. Iya, betul sekali. Iya. Gimana nih perasaannya setelah kita melawan percakapan? Lega sekali Bu Tika. Tadinya saya tuh berpikir sendiri gitu, sampai nggak bisa tidur, mikir ini nilai anak kok jatuh gitu. Biasanya yang anak ini bisa kok sekarang nilainya kayak gini gitu. Ketemu begini, ngobrol begini, lega, senang. Inilah kelebihan kita bisa saling berbincang ya Bu. Masalah apapun bisa kita selesaikan bersama gitu. Terima kasih loh Bu Tika atas Iya, bantuannya. sama-sama Bu Sinta. Satu hal yang saya ingin katakan ke Bu Sinta. Bu Sinta kan sudah punya plan untuk permasalahan yang Bu Sinta hadapi. Saya hanya bisa berdoa semoga planning yang Bu Sinta sudah rencanakan dengan baik itu dapat berjalan dengan lancar, didukung oleh semua lingkungan Bu Sinta, termasuk dengan sumber dayanya. Dan saya tunggu nih Bu Sinta untuk mulai action. Kalau sudah action, saya tolong dikabarin nih gimana nih hasil dari plan yang sudah Bu Sinta laksanakan. Gitu ya Bu ya? Iya Bu Tika, terima kasih banyak, amin atas doa-doanya. Terima kasih telah menjadi pendengar setia bagi saya hari ini. Siap, sama-sama. Oke Bu Sinta, karena kita sudah maksudnya terbatas ya waktunya. Bu Sinta juga masih punya kesibukan sendiri, saya juga masih punya kesibukan yang lain. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu gitu ya, dengan permasalahan atau dengan unek-unek lainnya. Gitu ya Bu Sinta ya. Tetap jaga diri, sehat selalu. Saya doakan berhasil ya Bu Sinta. Ya, amin. Terima kasih Bu Tika. Sama-sama. Kalau gitu saya undur diri ya. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Tika. Sampai jumpa. Halo Bu Tika. Hai Bu Sinta. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Sinta, saya sehat. Bu Sinta gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Tika. Nah dari kemarin nih Bu Tika menghubungi saya via WA ya. Mohon maaf kemarin itu enggak segera saya balas. Ini kesibukannya agak luar biasa Bu. Oh iya Bu Sinta, nggak apa-apa, saya maklum. Memang akhir-akhir ini kita kan juga lagi dihadapkan dengan tugas-tugas yang bertumpuk ya Bu Sinta. Nggak apa-apa kok Bu, saya masih tetap Bu Sinta. Iya Bu Tika. Nah senyampang kita ketemu sekarang nih Bu Tika, seperti yang di WA kemarin Bu Tika mau bercerita sesuatu ya. Nah sekarang gimana Bu Tika, tujuan pembicaraan kita hari ini apa ya? Gini Bu Sinta, kemarin kan saya sudah WA sama Bu Sinta ya. Jadi gini, saya itu mau sedikit berbagi cerita nih sama Bu Sinta. Saya itu kok merasa ada sesuatu yang nggak pas gitu ya, seperti ada problem nih yang saya rasakan untuk pembelajaran di kelas saya. Jadi tujuan saya bisa berbicara dengan Bu Sinta kali ini adalah untuk membahas hal itu Bu Sinta. Oh iya, terus setelah pembicaraan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Tika dapatkan nanti? Yang ingin saya dapatkan dari setelah saya berbicara dengan Bu Sinta adalah solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi biar nanti bisa saya terapkan untuk mengatasi masalah tersebut di pembelajaran di kelas saya. Gitu Bu Sinta. Oke Bu Tika. Nah sekarang
Bu Tika bisa cerita lah apa yang mengganjal pikiran Bu Tika. Pelan-pelan aja saya akan mendengarkan Bu Tika. Oh iya, terima kasih sebelumnya ya Bu Sinta sudah mau mendengarkan cerita saya. Gini nih Bu, langsung aja ya Bu, saya bercerita. Ya, Gini silakan. nih Bu Sinta, saya itu beberapa akhir ini kok merasa seperti saya sedang ribet gitu ya. Jadi maksudnya gini, saya seperti kurang menghandle anak-anak di dalam kelas gitu loh Bu. Jadi pembelajaran yang saya eh, jadi ketika saya mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran itu kok seperti semrawut gitu loh. Selain mungkin Bu Sinta juga tahu ya, selain saya tuh sebagai pendamping guru kelompok B, saya kan juga sebagai operator sekolah nih. Nah, jadi ketika saya harus setiap harinya mendampingi anak-anak belajar di dalam kelas, di satu sisi itu saya bukan dibebani ya, tapi memang itu sudah menjadi tugas saya sebagai operator. Adanya apa namanya tugas-tugas yang harus saya kerjakan di luar tugas saya sebagai guru. Nah, selain itu kebetulan gini, dalam satu kelas saya ini, kebetulan saya itu memegang 20 anak, Bu Sinta. Kan idealnya kalau di lembaga TK itu di satu kelas kan ada 20 anak nih. Nah, kebetulan tahun ini saya memegang lebih banyak gitu. Dan notabene dalam kelas saya itu lebih banyak anak laki-lakinya daripada anak perempuannya. Nah, anak laki-laki ini nih lebih banyak kalau usia kelompok B gitu ya Bu, kan mereka itu explore-nya tinggi nih, rasa ingin tahunya tinggi. Nah, ketika saya memberikan pembelajaran, terkadang anak-anak dengan rasa ingin tahunya yang berlebihan itu malah membuat gaduh suasana kelas gitu loh. Nah, ketika itu terjadi, dan ketika minggu-minggu ini tugas sebagai operator lagi numpuk-numpuknya nih Bu, jadi kan saya sebagai guru tuh apa ya, wah rasanya kok kacau sekali. Saya harus dibagi nih, saya harus memikirkan tugas saya sebagai operator, di sisi lain saya juga harus mendampingi anak-anak. Ketika saya mendampingi anak-anak, kenapa kok malah mereka membuat gaduh nih? Saya beritahu, saya ajari, saya dampingi, kok seperti tidak fokus, seperti tidak konsentrasi pada pembelajaran yang saya lakukan gitu loh. Nah, takutnya ketika mereka tidak konsentrasi, tidak memahami apa yang saya sampaikan, mereka itu ngerti nggak konsep yang saya berikan kepada mereka gitu loh Bu. Nah, yang saat ini terjadi itu, kan saya megang kelompok B. Ini kan sudah semester 2, Bu. Sebentar lagi kan mereka juga masuk kelas 1. Saya takutnya konsep-konsep dasar yang harusnya mereka sudah kuasai di kelompok bermain, di kelompok taman kanak-kanak, takutnya belum sepenuhnya mereka kuasai, sehingga ketika nanti mereka di SD, kan sudah bercampur dengan teman-teman dari lembaga yang lain ya. Takutnya mereka tuh ketinggalan gitu loh. Saya kan juga kasihan kalau melihat murid yang daya tangkap mereka akan suatu konsep dasar yang harusnya mereka kuasai kok belum dikuasai gitu loh. Jadi problem saya saat ini itu gimana ya cara saya bisa menghandle anak-anak agar mereka itu bisa senang dengan kegiatan pembelajaran saya, agar mereka tidak mencari kegiatan lain yang di luar dari konteks pembelajaran saya. Seperti itu, Bu Sinta. Oke. Nah, Bu Tika ini mengajar TK ya, Bu ya? Iya, kelompok Ya, B. luar biasa. Tadi saya dengar cerita Bu Tika, wow, ribet juga ya situasinya gitu. Dengan kondisi yang seperti itu. Dan gini Bu Sinta, kalau guru TK, saya berbicara tentang lembaga saya gitu nih. Lembaga saya kan bukan lembaga besar, jadi untuk personilnya juga sangat terbatas, terus lingkungannya juga sangat terbatas. Jadi gini, guru TK di lembaga saya itu harus serba bisa, dari yang awal ketika sampai di sekolah dari awal buka pintu gerbang sampai nutup lagi itu dikerjakan sendiri oleh personil guru. Jadi kita tidak punya tenaga untuk istilahnya
bersih-bersih gitu Bu. Jadi dari yang pagi buka gerbang, terus membuka kelas-kelas, menyapu, terus habis itu nanti kalau sudah bersih, sudah rapi semua, kita harus berada di depan ya. Kalau di TK kan disambut nih Bu anak-anaknya. Jadi ketika mereka datang, ada beberapa guru yang sudah di depan untuk menyambut mereka. Nah, setelah itu nanti kita baru menghandle kegiatan di dalam kelas, mulai dari pembiasaan, baik dari kegiatan-kegiatan pembiasaan sampai ke pembelajaran di dalam kelas. Setelah itu nanti belum pulangnya kita harus mengisi administrasi kelas. Belum lagi seperti yang saya sampaikan tadi, saya kan juga merangkap sebagai operator. Nah, kalau ada tugas-tugas tambahan harus segera dikerjakan gitu. Karena apa? Kalau kita tidak segera menyelesaikannya di sekolah, ketika kita nanti pulang di rumah, itu kan sudah lain lagi Bu yang dipegang. Jadi mau nggak mau, saya harus bisa menyelesaikan tugas-tugas saya semuanya itu di sekolah kalau bisa. Tapi namanya saya manusia biasa Bu ya, karena saya juga punya keterbatasan. Kadang saya merasa itu tuh rancu gitu loh Bu di pikiran saya. Seperti itu. Jadi saya waduh, murid-murid saya gimana nih? Kok nggak bisa saya pegang? Apa karena saya kacau sendiri? Jadi saya merasa kurang untuk menghandle anak. Seperti itu, Bu Sinta. Iya. Wah, wow, luar biasa Bu Tika, masalahnya lumayan ya. Nah, jadi saya udah tangkap sih garis besar permasalahan yang dialami Bu Tika ya, seperti itu keruwetannya gitu seorang guru TK. Nah, menurut ini Bu Tika sendiri, seperti apa sih idealnya situasi yang diinginkan Bu Tika itu? Idealnya dalam pembelajaran di kelas itu yang saya yang saya bisa tangkap gitu ya Bu ya. Idealnya yang seperti yang saya katakan tadi Bu, kalau di lembaga TK itu kan satu guru itu idealnya memegang 15 anak. Tetapi karena kita lembaga kecil gitu kan, jadi berapapun siswa yang masuk ke lembaga kita pada tahun itu, ya tetap kita terima. Mau itu sedikit, mau itu banyak, itu adalah sudah tanggung jawab kita gitu loh Bu. Nah, idealnya pembelajaran di kelas itu yang saya mau adalah ketika saya sebagai pendidik menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak, anak-anak bisa memahami konsep yang saya berikan kepada mereka, seperti itu. Iya, seperti itu Bu Sinta. Iya, oke Bu Tika. Tadi dari permasalahan yang Bu Tika utarakan sih, pastinya Bu Tika udah mulai ini ya merasa apa sih yang perlu dirubah kan gitu. Apa sih yang ada di pikiran Bu Tika untuk perubahan itu, bisa digambarkan nggak Bu? Kayak apa inginnya, rencananya Bu Tika itu? Iya, dari yang saya sampaikan ke Bu Sinta nih ya, kan berarti saya sadar kelas yang saya pegang itu berarti kurang kondusif. Begitu ya Bu, itu baik dari segi materinya, media pembelajarannya, atau strategi pembelajaran yang dilakukan. Pasti ada sesuatu yang nggak benar sampai saya merasa ada sesuatu yang salah yang harus dirubah kan gitu ya Bu. Nah, yang saya ingin rubah dari yang saya sudah alami, yang saya sudah mencari tahu di diri saya, istilah kita gerambiangi gitu ya, gerambiangi apa yang harus dirubah nih, apa yang nggak benar nih kan gitu. Jadi yang saya ingin rubah adalah cara saya untuk menyampaikan pembelajaran Bu. Jadi gimana cara saya untuk menyampaikan pembelajaran yang lebih menarik buat anak-anak, agar anak-anak itu tetap konsentrasi pada pembelajaran yang saya berikan gitu loh. Jadi ketika saya menyampaikan informasi, mereka nggak mencari kegiatan lain. Jadi biar mereka itu terfokus sama kegiatan saya. Nah itu saya harus bagaimana? Jadi kan saya harus merubah pembelajaran ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang kan Bu Tika berencana untuk merubah gitu kan ya, ada yang dirubah, kemudian meningkatkan pembelajarannya. Bisa nggak Bu Tika sampaikan kira-kira gambaran yang ada di pikiran Bu Tika sekarang, gimana sih proyek nyatanya gitu? Maksudnya merubahnya itu aksi nyatanya seperti apa gitu nantinya? Oh gitu. Ya pertama mungkin sebelum saya action ya Bu ya, sebelum saya menuangkan ide-ide saya untuk merubah pembelajaran yang saya lakukan, sebelumnya saya akan melakukan komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi yang paling dekat yang harus saya lakukan adalah kepada kepala sekolah dan rekan sejawat saya gitu loh. Jadi saya mungkin sharing dulu lah sama mereka.
saya mau punya rencana kayak gini nih, kira-kira seperti apa gitu kan ya Bu ya. Setelah Iya, iya. saya ada komunikasi dengan apa namanya kepala sekolah dan rekan sejawat saya, baru saya menyampaikan dulu kepada orang tua seperti itu. Karena anak TK itu kan belum bisa belajar, maksudnya belajar sendiri anak dan guru. Mereka harus tetap didampingi oleh orang tua. Terlebih Iya. lagi ketika anak TK, waktu anak TK belajar di sekolah itu kan lebih sedikit ya Bu, lebih sedikit Iya. daripada waktu mereka belajar di rumah gitu. Walaupun sekarang di TK saya, di lembaga saya itu waktu belajarnya sudah agak panjang nih Bu, yang dulu dimulai dari 7:30 sampai pukul 10, sekarang sudah dimulai lebih pagi dan pulang lebih siang. Dimulai dari pukul 7 sampai pukul setengah 11 siang. Itu sudah eh, sudah sambil menerapkan apa namanya programnya dari Bapak Kadin, yaitu Sekolah Sak Ngajine. Jadi kita sudah berusaha menerapkan pembelajaran tersebut dikombinasikan dengan program yang Bapak Kadin buat. Jadi pembelajaran di sekolah kita sudah agak lebih siang. Nah, Bu, terkait dengan angan-angan saya nih untuk memperbaiki pembelajaran saya tuh punya rencana gini nih Bu. Saya ingin membuat pembelajaran saya itu menjadi lebih menarik. Kan tadi saya sudah mengadakan komunikasi ya dari dengan kepala sekolah, dengan sejawat dan orang tua. Nah, saya ingin itu menghadirkan orang tua anak-anak untuk menjadi narasumber di pembelajaran saya. Dia bisa menjadi guru tamu tentang tema yang sedang saya angkat. Jadi nggak serta-merta mereka saya hadirkan ke sekolah gitu, enggak. Tapi kita lihat dulu temanya sesuai enggak dengan apa yang dikuasai oleh wali murid saya seperti itu. Misalnya kayak sekarang temanya kan pekerjaan nih. Itu kan apa namanya salah satunya mungkin koki gitu ya. Nah ibu kan jelas pandai untuk memasak. Nah itu bisa mungkin saya ajak kolaborasi untuk membuat suatu kegiatan yang menarik buat anak-anak dengan mereka menjadi guru tamu. Nah selain membuat kolaborasi dengan wali murid, saya juga ingin merubah pembelajaran saya menjadi lebih menarik itu dengan menggunakan IT. Nah, sekarang kita dituntut nih Bu ya sebagai guru, terlebih lagi guru TK harus lebih kreatif kan merancang pembelajaran itu baik dari medianya. Ya, betul sekali. Nah, salah satu yang saya ingin lebih tingkatkan lagi itu di media yang saya gunakan untuk menyampaikan informasi-informasi terkait tema yang saya berikan. Contohnya karena sekarang sudah berkembang, saya ingin menggunakan menggunakan IT, Bu. Nah, kalau media sebelum lebih lanjut nih Bu, kalau media yang Bu Tika gunakan sekarang itu sebelum ada rencana perubahan ya Bu, maksud saya itu seperti apa ya media yang digunakan kalau selama media ini? Kalau media yang saya gunakan selama ini itu dari gambar, Bu. Jadi kita menyediakan gambar. Jadi anak cuma fokus pada gambar yang saya buat, tidak bermacam-macam. Kalau IT, Bu, kalau IT kita menggunakan laptop gitu ya, Bu. Kita kan bisa namanya laptop, kita bisa mencari media-media pembelajaran lain. Kita bisa masuk YouTube, bisa masuk Google, dan di situ kan masih bisa menghadirkan banyak materi daripada hanya sekedar gambar gitu loh Bu. Jadi anak itu nggak hanya melihat gambar sudah. Kalau IT kan kita melihat gambar ini gambar apa yang bisa terkait sama tema yang kita pelajari hari ini. Kita masih menggali lagi, anak-anak digali lagi. Nanti saya mendampingi, memfasilitasi gitu Bu. Ini seperti itu menggunakan IT. Nah, ide lain sebenarnya saya itu punya beberapa ide Bu, tapi hanya saya mengajak Bu Sinta untuk berbicara. Semoga bisa memberi saya sedikit jalan untuk memperbaiki pembelajaran saya. Jadi Bu, tadi kan ada kolaborasi nih, terus ada perbaikan media pembelajaran. Kemudian saya juga ingin mengajak anak-anak untuk lebih aktif melalui proyek-proyek sederhana gitu Bu. Masih ada ide-ide lain kah Bu Tika selain yang disebutkan Bu Tika tadi? Sepertinya pemikiran Bu Tika luar biasa, banyak loh itu solusi yang ditemukan. Iya Bu, kalau untuk rencana
selain yang saya sampaikan terkait ketiga hal tadi, ada kolaborasi dengan wali murid, kemudian menggunakan media IT untuk menambah pembelajaran saya, kemudian ada lagi untuk mengajak anak-anak aktif dalam proyek-proyek sederhana. Saya juga punya angan-angan itu untuk mengajak anak-anak outing class gitu loh Bu. Jadi pembelajaran itu tidak hanya berada di dalam kelas, tidak hanya berada di sekolah ini aja. Sesekali mereka memang membutuhkan udara luar untuk mencari, untuk mendapatkan pembelajaran yang setidaknya tidak melenceng, tetapi dengan hawa yang berbeda, dengan suasana yang berbeda. Seperti itu, Bu Sinta. Untuk menambah semangat anak-anak juga Bu Tika ya. Jadi lebih semangat gitu ya. Tidak hanya anak-anak mungkin Bu Sinta, gurunya juga kalau cuma gitu aja kan juga. Iya, mungkin untuk seperti saya ya yang lagi pikiran lagi penuh dengan tugas-tugas, mungkin bisa menjadi rekreasi gratis gitu ya Bu dengan anak-anak. Dengan dasar tidak melenceng dari pembelajaran yang disampaikan seperti itu. Iya, betul, setuju saya Bu. Nah, Bu Tika, tadi kan saya udah menangkap tuh garis besarnya, mulai dari permasalahan yang Bu Tika alami dengan beberapa solusi gitu ya. Kira-kira dari beberapa hal solusi itu tadi, mana sih yang menurut Bu Tika paling pas gitu yang mau dilaksanakan ke depannya? Kalau menurut saya yang akan saya laksanakan untuk ini yang menurut saya paling pas dan lebih dekat dengan saya gitu ya Bu, sesuai dengan kemampuan saya. Mungkin saya akan memperbaiki media pembelajaran saya melalui IT itu dan mengajak anak-anak untuk lebih aktif ke proyek-proyek sederhana seperti itu Bu. Nah, berikutnya menurut Bu Tika, tadi kan ada salah satunya itu ya memperbaiki prosesnya, berarti mengintegrasikan IT itu kan salah satunya ya. Kemudian ada orang tua sebagai guru tamu tadi. Kekuatan di situ yang mendukung apa Bu Tika? Dari sumber dayanya itu sudah memenuhi semuanya kah? Atau bagaimana? Iya, kalau untuk sumber daya, insya Allah dengan adanya kita komunikasi dengan rekan-rekan sejawat dan warga yang ada di sekolah, insya Allah selama ada komunikasi sumber daya itu akan ada Bu. Sumber daya yang diperlukan anak-anak untuk belajar itu kan tidak harus jauh ya Bu ya. Dari hal-hal yang ada di lingkungan lembaga aja, selama kita sebagai guru bisa kreatif mengolahnya, akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak. Saya rasa seperti itu, Cinta. Iya, oke Bu Tika. Nah, berarti kan saya tangkap sumber daya oke ya, jadi nggak ada masalah. Kemudian kapan nih Bu Tika rencana menerapkan ini? Karena waktu kita sudah mepet ya Bu, anak-anak di kelompok B, apalagi ini sudah semester 2, saya ingin menerapkannya itu secepat mungkin, biar saya juga bisa tahu mana nih anak yang masih perlu bimbingan dan mana anak yang bisa saya kembangkan lagi kreativitasnya seperti itu. Kalau ditunda-tunda Bu, takutnya nanti malah tidak jadi, tidak terlaksana seperti itu. Oke, berarti intinya lebih cepat, lebih baik Bu Tika ya, segera terselesaikan begitu masalahnya. Lebih baik deh. Iya, iya betul. Ini menurut Bu Tika sekarang siapa saja nih nanti rencananya yang Bu Tika libatkan dalam rencana tersebut? Ya saya libatkan semua Bu, seperti yang saya katakan ke Ibu tadi, karena kita berada di satu lingkup lembaga, jadi dari kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, dan tentunya juga anak-anak itu sendiri, karena mereka yang fokus saya untuk pembelajaran ini, seperti itu. Oke, nah sekarang saya tangkap lagi ya Bu, saya ulas-ulang tadi kan Bu Tika udah menjelaskan permasalahannya, kemudian ada solusi-solusinya, tadi melibatkan wali murid, memperbaiki pembelajaran, kemudian Bu Tika juga sudah menemukan solusi menggunakan IT, itu menurut saya luar biasa gitu. Nah kemudian menurut Bu Tika nih, ada lagi nggak yang ingin dibicarakan hari ini biar lebih lega gitu? Kayaknya ini dulu aja deh Bu, saya mau kan kalau nanti saya mengutarakan permasalahan yang lainnya, takutnya yang ini belum terlaksana sudah timbul lagi masalah yang lain, nanti malah yang ini yang pengen saya rencanakan dilaksanakan dulu malah nggak jadi Bu. Iya, Bu Tika tapi yakin ya ini harus berhasil ya? Harus Bu, harus yakin, karena percaya diri itu adalah kunci utama dalam sebuah proses pelaksanaan pembelajaran, iya kan Bu ya?
Iya, harus itu. Saya juga setuju, Bu Tika. Nah, Bu Tika, sekarang bagaimana sih perasaan Bu Tika setelah kita bercakap-cakap panjang lebar hari ini? Senang sih Bu, saya senang bisa bercakap-cakap sama Ibu, sudah bisa mengeluarkan unek-unek saya, sudah bisa mengeluarkan planning-planning saya untuk rencana pembelajaran saya seperti itu. Ya, berarti saya tunggu Bu Tika ya. Setelah hari ini nanti kita selesai bercakap-cakap, Bu Tika silahkan action melaksanakan semua Siap. program-program yang luar biasa tadi yang sudah kita Siap bicarakan. Ibu. Saya tunggu kabar baiknya Bu Tika. Kapan Iya Ibu, hari siap. kita bertemu lagi untuk membahas cerita tentang keberhasilan jenengan. Amin. Iya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan saya tentang unek-unek pembelajaran saya ya Bu ya. Maaf Ya, mengganggu waktu Bu Sinta. enggak apa-apa Bu Tika, sama-sama. Berhubung ini kita juga sama-sama ada kegiatan yang lain, berarti pertemuan hari ini bisa diakhiri sampai sekarang, bisa diakhiri sampai sini dulu ya Bu Tika. Nanti kita sambung Iya Ibu. saat cerita Iya. keberhasilan Bu Tika sudah ada cerita yang baru. Iya Bu. Oke? Iya, terima kasih Bu Sinta. Sama-sama. Sampai jumpa Bu Tika. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.